supaya informasi ini sampai ke orang tua. Gerardo Surya Putra Rastam. Hadir, Pak. Oke. Gilbert Stanley Stani, apakah ada? Gilbert. Apakah ada informasi teman-teman ini Gilbert ketua kelas? Tidak ada, kita tulis terlambat dulu. Ya, kita tulis terlambat dulu ya. Hobi Erawan. Hobi Erawan. Oke, masih belum bergabung. Jekonia Hegel. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Jediel Caleb Aginar. Hadir, Pak. Oke. Kenzi Naratama. Kenzi. Oh ya, sepertinya Kenzi sakit ya. Michael Jokanan Respati Daniswara. Hadir, Pak. Oke. Nathanael Arya Satya. Nathanael masih belum bergabung ya. Kita tulis terlambat dulu. Nikodemus Arjuna Prasetyo. Arjuna. Tadi saya lihat Arjuna sudah ada nih. Halo Arjuna. Oh, sepertinya mic-nya rusak ya. Oke, baik. Pak, saya hadir, Pak. Oke, ya. Rafael Caraka. Rafael. Masih izin, Pak. Oh, Jen. Oke. Rafael Sahetapi. Hadir, Pak. Oke. Afner Lakusa. Hadir, Pak. Oke. Ruben Baskara. Ruben Baskara. Ya, masih belum bergabung ya. Kita tulis terlambat dulu. Samuel Tegar. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, Ruben ada ya? Ruben ada. Iya nih tadi suara saya pakai earphone nggak kedengeran, Pak. Oke, baik. Pak Ardin. Sebastian, ya. Mohon maaf, itu Gilbert hadir, Pak? Gilbert. Iya. Gilbert hadir ya. Oke, ya. Sebastian Samuel Siahan. Hadir, Pak. Oke. Stanislaus Feliciano Christian. Oke, Christian masih belum bergabung ya, terlambat. Stefanus Yosafat. Yosafat, apakah sudah ada? Oke, masih belum bergabung. Thomas Benedict. Hadir, Pak. Oke. Tobi Samuel Tampu Bolon. Tobi ya, tadi Tobi ada ya. Oke. Yehezkiel Gerald. Ada Pak, hadir Pak. Oke, hadir. Yesaya Mikhael. Yesaya, apakah ada? Oke, terlambat. Dia lagi. Oke, hadir. Yohanes Paulus Pandu. Hadir. Oke, hadir. Yang masih terlambat ada Fabian, Hobi Irawan, Nathanael, Christian, sama Yosafat nih. Kita Yosafat sakit ya? Oh, Yosafat sakit. Oke. Ini kita update ke agenda sekolah supaya informasi ini dapat sampai kepada orang tua. Ya, teman-teman yang ini yang masih belum bergabung minta tolong diingatkan di grup perwalian ya.
supaya mereka bisa bergabung dengan kita. Nah, semalam saya lihat-lihat dan sudah saya periksa tugas yang kemarin saya berikan ke kalian. Nah, tugas terakhir kita bab 4 sudah 21 orang yang sudah menyerahkan. 21 orang. Lalu 8 orang lagi teman-teman yang masih belum menyerahkan. Ya, saya ingatkan kembali ini teman-teman yang belum menyerahkan tugasnya di GCR Google Classroom. Saya ingatkan kembali ini tugasnya sudah 1 minggu ya. Supaya semuanya menyerahkan, karena yang lain sudah saya periksa, tinggal 7 orang lagi nih yang belum nih. Jediel, Abel, Nathanael Arya, Mikhael, Afzal, Hobi, dan Kenzi Naratama. Ini bagaimana ini? Apakah ada kendala, teman-teman? Halo? Jediel? Nggak ada Pak. Terus kenapa belum selesai nih? Ada kendala, ada susah pertanyaannya, itu pertanyaan hanya 4 nomor ya. Susah pertanyaannya. Kalau misalnya ada, oh ya saya kemarin sakit lupa lihat Classroom Pak. Oke Afjal, baik. Saya tunggu sampai hari ini ya, karena nanti saya tidak mau tagih-tagih lagi kamu di akhir-akhir. Ya, ini sudah 1 minggu saya berikan tugasnya. Kamu tetap memperhatikan Google Classroom. Begitupun dengan ini mata pelajaran lainnya ya, bukan hanya di sejarah ini, tapi di pembelajaran lain juga tetap kamu perhatikan informasi dari wali kelas ya, dan juga classroom kita. Ini classroom kita tetap menggunakan yang ini, khususnya yang sejarah. Abel, apakah ada kendala Abel? Abel, bagaimana Abel? Nggak ada. Ini lagi saya kerjain. Oke, ya. Saya tunggu ya. Baik. Ini saya ingatkan kembali supaya kamu tetap menyelesaikan tugas dengan tepat waktu ya. Tentunya berbeda dengan teman-teman yang sudah menyerahkan tepat waktu. Oke, ada Michael, Matthew, Nathanael, Afzal, Hobi, Kenji, ini saya ingatkan kembali, saya tunggu sampai hari ini ya tugasnya. Saya rasa tugas yang saya berikan itu kemarin kita sudah mempelajari. Nah, tinggal kamu mengutarakan apa yang kamu dapatkan. Itu saya berikan tugas bukan karena saya mau ini, tapi mengukur kemampuan kamu sejauh mana kamu memahami materi yang kita pelajari. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran sejarah. Pertemuan terakhir kita minggu lalu, kita sudah sampai di mana? Masih ingat? Halo, Corleone, masih ingat? Yang Jepang itu Pak. Pendudukan Jepang ya. Jepang di Indonesia. Iya, Pak. Jepang menjajah Indonesia ada berapa tahun? 3,5, Pak. Ya, kurang lebih 3,5 tahun. Kalau Belanda menjajah Indonesia? 3,5 abad. Ya, kurang lebih 350 tahun ya, atau 3,5 abad. 1 abad 100 tahun. Nah, semester 1 kita mempelajari bagaimana orang-orang Belanda
atau orang-orang Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris datang di Indonesia yang tujuan awalnya menjelajah, mencari rempah-rempah, berdagang. Lalu lambat laun setelah mereka sudah melihat keadaan Indonesia bahwa di Maluku ada sumber rempah-rempah, akhirnya timbul rasa keinginan untuk memonopoli dan muncul yang dinamakan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia ya. Itu semester 1 sudah kita pelajari. Dan di semester 2 ini kita beralih ke pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, pendudukan Jepang di Indonesia tentunya sebelum mereka berproses masuk ke Indonesia, karena di Indonesia masih ada Belanda. Nah, di dalam diri Jepang sendiri melakukan yang namanya restorasi Meiji. Ada yang masih ingat restorasi Meiji apa? Halo, teman-teman kelas 11D masih ingat? Minggu lalu sepertinya sudah kita bahas hal ini ya. Itu Pak, apa memperbaiki intinya Jepang, pemerintahnya Jepang dari shogun ke kaisar. Oke, terima kasih Paulus. Bagaimana Corleone? Masih ingat Corleone? Iya Pak. Jadi Restorasi. restorasi Meiji itu dilakuin buat apa ya Pak? Buat perubahan ke modernisasi Pak. Terus juga mau meninggalkan tradisi lama kayak tradisi lama Jepang. Oke. Kayak praktik feudalisme gitu-gitu Pak. Tujuannya tuh apa? Biar dapat bersaing dengan negara-negara Eropa sih Pak, sama negara-negara Barat. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Corleone. Ini kalian sudah cukup paham ya dengan restorasi Meiji. Nah, proses pembaharuan dari masyarakat tradisional menuju negara masyarakat yang modern. Jadi sebelumnya itu Jepang itu menutup diri ya, atau melakukan yang namanya politik isolasi, menutup diri, negara tertutup. Nah, di Jepang itu ada itu sistem pemerintahannya itu kekaisaran ya dulu, kekaisaran. Kalau sekarang sudah berbeda, parlemen sekarang. Nah, menutup diri, lalu semua orang-orang asing itu mereka melarang. Nah, ini yang diberlakukan di Jepang, karena di Jepang itu ada 3 pemerintah atau ada 3 orang yang berkuasa. Pertama kaisar, yang kedua shogun. Shogun itu semacam klan, dan yang ketiga daimyo. Daimyo itu tuan tanah. Nah, shogun ini kebetulan yang berkuasa adalah Shogun Tokugawa. Jadi mereka melakukan ini politik isolasi. Tetapi setelah mereka mendapat serangan dari AS, karena AS juga dilarang masuk ke Jepang, berdagang di Jepang, terutama pelabuhan-pelabuhan. Ini kapal-kapal AS, Amerika Serikat. Jadi AS ini tidak senang, lalu mengirimkan Komandor Perry untuk mengadakan perang. Akhirnya Shogun Tokugawa kalah dan terjadilah yang dinamakan restorasi Meiji. Jadi ada campuran dari barat, misalnya dalam sistem pendidikan, militer, ekonomi, itu mereka belajar dari barat. Dari barat lalu dicampur dengan hal-hal tradisional Indonesia. Begitu. Jepang, sorry. Nah, begitu. Itu inti pembelajaran kita yang kemarin kita pelajari. Nah, hari ini kita berpindah ke materi. Nanti kita akan melakukan sesuatu hal sepertinya di semester 1 sudah saya ajarkan, saya mengingatkan kembali lagi nanti. Nah, cara membuat mind map ya, peta konsep, peta pikiran. Oke.
Oke. Hari ini kita belajar mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Saya akan presentasikan layar saya. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan ke teman-teman ya. Apakah layar saya sudah kelihatan, teman-teman? Halo. Udah Pak. Kelihatan, Pak. Oke, nah ini kemarin kita sudah masuk ke sini ya. Pendudukan Jepang di Indonesia. Kita sudah mempelajari modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang, terutama ketika mereka melakukan restorasi Meiji, lalu Jepang ini berani menyatakan dirinya sebagai negara imperialis baru di dunia ya. Mereka ingin bersaing, terutama orang-orang Eropa, seperti Rusia. Bahkan dibuktikan dengan mereka mengadakan perang itu. Perang Sino-Jepang antara Jepang dengan Tiongkok, antara Jepang dengan Rusia, dan juga Prancis ya di Indochina. Mereka melakukan menyerang. Bahkan pernah menyerang pangkalan angkatan laut Amerika Serikat ya di Hawaii. Pernah membom di tahun ini ya 1941. Nah, inilah bukti bahwa Jepang ini sudah mau maju, bisa bersaing dengan orang-orang Barat. Nah, kita juga sudah tahu bagaimana kedatangan tentunya di Indonesia ada Belanda. Belanda masih, pemerintah kolonial Belanda masih berkuasa ya. Nah, Jepang mau masuk ke Indonesia untuk menduduki Indonesia tentunya harus mengusir Belanda di Indonesia terlebih dahulu. Nah, ketika mereka mengadakan perang, akhirnya Belanda ini menyerah tanpa syarat ya, kalah kepada Jepang. Ini terjadi di tahun 1942. Nanti di tahun 1945 Indonesia merdeka, begitu ya, atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Dan ketika Belanda sudah menyerah, otomatis secara keseluruhan Indonesia dikuasai oleh Jepang. Belanda terusir dari Indonesia, Jepang menguasai Indonesia. Nah, hari ini teman-teman kita akan mempelajari dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, yang tentunya dampak ini ada dampak negatif dan positifnya juga ya. Dampak. Nah, tujuan pembelajarannya memahami latar belakang Jepang menjadi negara imperialis. Lalu yang kedua, menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Kemudian ketiga, memahami upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Menganalisis pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia yang masih dapat dirasakan sampai saat ini. Nah, kita nanti dari berdasarkan dampak-dampak yang pendudukan Jepang di Indonesia, kita mengetahui bahwa sekarang sampai saat ini apa sih pengaruh yang dari Jepang itu. Kemudian yang terakhir, menganalisis perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Ya, perjuangan rakyat. Perjuangan rakyat ya. Ini tujuan pembelajarannya perlu disampaikan untuk teman-teman dapat memahami. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia, karena tentunya setelah mereka sudah mengusir Belanda dan sudah menguasai Indonesia, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Jepang ini untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar
masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi Indonesia itu beralih membantu Jepang dalam perang dunia ya, dalam perang dunia kedua tentunya. Karena Jepang sudah berkeinginan untuk mengikuti perang dunia kedua. Mereka nanti ikut blok fasis ya. Begitu. Nah, upaya Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia ada berbagai hal. Yang pertama itu mereka mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Nah, inilah hal yang dilakukan yang pertama. Ketika mereka datang di Indonesia, mereka mengaku sebagai saudara kita. Bahwa kita ini dari Asia. Tenang saja kami akan membantu kamu untuk merdeka. Tapi itu hanya taktik ya. Nah, supaya Indonesia ini mau supaya masyarakat Indonesia ini mau membantu mereka dalam perangnya, terutama nanti mereka itu dalam militer ya, membentuk wajib militer, merekrut orang-orang Indonesia. Itu hal yang pertama yang dilakukan. Kemudian yang kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Lah, ini mereka membiarkan hal ini ya karena tujuan utama mereka itu menguras habis kekayaan alam Indonesia, bukan untuk ini. Sebenarnya tujuan mereka ya hanya untuk mengambil kekayaan alam Indonesia. Jadi Indonesia itu diberi kebebasan, silahkan kamu menggunakan bahasa Indonesia. Kamu pun boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengibarkan bendera merah putihmu, terserahmu. Nah, awalnya Indonesia ini menyambut baik kedatangan Jepang, tetapi pada akhirnya mereka melihat ya terutama tokoh-tokoh nasional kita, Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan beberapa yang lainnya, itu melihat ternyata ini hanya taktik mereka. Kemudian yang ketiga, Jepang mengganti semua nama-nama jalan ya, nama-nama jalan. Ya contohnya kita kenal Jakarta sekarang kan pemberian nama dari Jepang ya. Kalau dulu di masa Nusantara, Jakarta ini dikenal dengan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Lalu masa kolonial pemerintah Belanda itu dikenal dengan Batavia ya. Batavia. Lalu setelah Jepang berkuasa ya, diganti menjadi Jakarta. Itu ada penambahan dalam bahasa Jepang, Jakarta Tokobetsushi. Nah, jadi sampai sekarang kita menggunakan nama Jakartanya doang ya. Jadi yang dari nama Belanda, nama Jepang itu kita tidak gunakan. Ya. Kemudian Jepang membentuk gerakan 3A. Ada yang masih ingat gerakan 3A ini? 3A? Halo. Yang Nippon itu bukan sih Pak? Ya. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Oke, ternyata kalian masih ingat ya. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Nah, ini gerakan 3A ini. Ini semacam organisasi ya. Nah, di dalam gerakan 3A ini ternyata orang-orang Indonesia direkrut, dibiarkan masuk, diperbolehkan masuk, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Samsudin, dan beberapa lainnya tokoh-tokoh nasional Indonesia masuk ke dalamnya. Tetapi dalam pengawasan Jepang, dalam kekuasaan Jepang ya. Begitu. Nah, membentuk gerakan 3A. Begitu. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Sebelum kita masuk ke
dampak penjajahan Jepang di Indonesia? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Corleone ada apa, Corleone? Silahkan. Pak, saya mau nanya sih Pak. Cuman Ya. kayak di luar topik gitu. Kan berdasarkan yang kemarin soal Bapak kan dibilang Ya. kenapa pas pertama kali itu Jepang sangat di welcome sama Indonesia. Karena pertama kan karena dia menjanjikan kemerdekaan di Indonesia kan Ya. Pak, Jepang tuh. Tapi emang Belanda itu sama sekali nggak ada kayak niatan untuk memerdekakan Indonesia Pak. Setelah yang 3,5 abad itu. Belum ada. Belum ada Pak sama sekali. Belum ada niat Belanda untuk memerdekakan Indonesia karena mereka istilahnya menjadikan Indonesia ini negara bagian mungkin. Oke Pak, oke, Pak. Jadi di bawah pengawasannya. Nah, kalau Jepang itu menjadikan kemerdekaan Indonesia ya. Menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI itu kan bentukan Jepang sendiri. Walaupun ketuanya itu Soekarno ya. BPUPKI. Tapi sebenarnya itu kita tidak tahu ya kalau mereka menang di Perang Dunia Kedua, apakah diperbolehkan? Tentunya saya rasa tidak. Ini Jepang ini sangat istilahnya pintar ya, jenius juga. Jadi tentunya walaupun sudah dibentuk panitia kemerdekaan Indonesia, itu saya rasa kalau mereka menang di Perang Dunia Kedua pasti tidak akan membiarkan Indonesia lepas dari negaranya sendiri. Begitu. Kira-kira begitu, Corleone? Berarti kalau misalkan dia menang Perang Dunia Kedua, berarti sama aja kayak janji palsu ya Pak? Ya, begitu. Oke Pak, siap-siap. Itu Masih hanya Pak. taktik mereka. Maka Indonesia sudah tahu ini, terutama yang tokoh-tokoh nasional kita. Makanya di pas peristiwa proklamasi kemerdekaan itu ada peristiwa yang namanya peristiwa Rengas Dengklok ya. Perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan muda menghendaki agar secepatnya ini untuk memerdekakan Indonesia ya. Tidak menunggu Jepang, tapi golongan tua kita harus menunggu dulu. Nah, makanya ada peristiwa penculikan Soekarno ya. Begitu. Apakah ada yang kurang jelas? Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, ya Gerardus ada apa Gerardus? Silakan. Saya mau nanya aja Pak, kan pada Ya. saat Jepang mendirikan gerakan 3A itu negara Asia yang lainnya nggak marah Pak? Kan dia kayak Jepang tuh Gimana? dijadikan pada saat Jepang mendirikan gerakan 3A, negara Asianya pada tahu nggak Pak? Soalnya Ya, kan itu tentunya tahu. Karena Jepang ini berkeinginan karena Jepang ini adalah negara penjajah ya, negara penjajah. Mereka menyatakan dirinya bahwa mereka itu sama dengan orang-orang Eropa, negara yang superpower ya, yang punya kekuatan seperti AS dan juga Rusia ya. Nah, mereka menyatakan dirinya seperti itu. Bukan hanya Indonesia yang menjadi negara jajahannya, Tiongkok juga mereka pernah menjajah Cina. Nah, itu. Jadi seluruh Asia juga sudah tahu bahwa gerakan 3A itu sudah ada. Begitu Gerardus. Sudah paham Gerardus sampai di sini? oh jadi negara Asia-Asianya juga yang lainnya juga tunduk pada Jepang juga Pak. Iya. Begitu. Sudah tahu. Oke Pak. Ya. Ada lagi? Kita lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke dampaknya ya dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, militer, ekonomi dan juga sosial. Kita akan lihat bagaimana dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Saya akan menayangkan video terlebih dahulu. Silakan ini diperhatikan dan nanti kalau ada pertanyaan silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, sedang berproses. Mudah-mudahan jaringannya lancar ya.
Sudah bisa terlihat teman-teman? Udah Pak. Oke, udah ya. Oke, silakan dicermati ya. Dampak pendudukan Jepang dalam bidang politik. 1. Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. 2. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Misalnya, desa dengan ku, kecamatan dengan so, kawadanaan dengan gun, kota praja dengan shi, kabupaten dengan ken, dan karesidenan dengan shu. 3. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditujukan pada Kaisar Jepang, Tenno Heika. 4. Membentuk pemerintahan militer dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Angkatan Darat meliputi Jawa dan Madura berpusat di Batavia. Sementara itu di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Angkatan Lautnya membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian sebagai pusatnya di ujung pandang. Pemerintahan itu berada di bawah pimpinan Panglima tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat, Vietnam. 5. Membentuk organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Gerakan Putra. Tetapi gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional. 6. Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 1943. Kebijakan politik Jepang yang sangat keras itu membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia, terutama kaum Indonesia merdeka, bidang sosial, budaya, dan ekonomi. 1. Untuk membiayai perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Pengerahan tenaga kerja yang mulanya sukarela, lama-lama menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga robusta. 2. Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai Jepang dan diawasi sangat ketat. Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang rusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula, diganti menanam pohon jarak. Untuk mengawasinya, maka dibentuklah tonari bumi atau rukun tetangga. 3. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenso menjadi Bogor. 4. Untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah Pusat Kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta yang bernama Taimun Bunka Shidoso. Bidang pendidikan. 1. Keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. 2. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. 3. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. 4. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinisasi. Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiho atau sebagai pembantu prajurit. Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan seinenden dan karibodan atau pembantu polisi. Dalam seinenden, mereka dijadikan barisan pelopor atau suisintai, birokrasi dan militer. 1. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan
Peraturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintah Su dan Tokubetsushi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka Oke, itu sekilas penjelasan video yang menjelaskan bagaimana dampak pendudukan Jepang di Indonesia ya. Tadi dalam bidang militer, ekonomi, pendidikan, sosial budaya sudah dijelaskan. Oke, saya mau tanya ini kalau masih memperhatikan tadi tayangan video itu. Ini saya mau tanya ke Gerald nih. Halo Gerald, selamat pagi Gerald. Halo Pak. Ya, tadi dalam bidang apa dampak pendudukan Jepang pada bidang ekonomi Indonesia? Bidang apa Pak? Sorry Pak. Bidang ekonomi. Ya, Corleone, Corleone. Kalau tadi saya nonton, kayak Jepang menguasai perkebunan gitu Pak. Jadi terus alat vital dan lain-lain itu diawasi sama Jepang, sehingga hasil dari perkebunan gitu-gitu membantu buat apa ya, biaya perangnya Jepang Pak. Terus mereka juga bentar, Pak, rakyat-rakyat Indonesia dikumpulkan untuk Romusha Pak. Itu sih Pak. Oke, yang paling terkenal itu ya Romusha ya. Itu nanti kita akan masuk penjelasannya bagaimana Romusha itu diterapkannya. Kalau di Belanda mereka melakukan yang namanya kerja paksa atau kerja rodi, dikenal dengan kerja rodi. Nah, ini kita sudah tahu yang pertama tadi dampak pendudukan Jepang di Indonesia, terutama dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik itu membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahannya, terutama Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantannya. Nah, tujuan membagi wilayah tersebut untuk lebih mudah dikuasai. Lalu mengangkat tokoh politik Indonesia dalam struktur pemerintahan Jepang, tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jepang ya. Indonesia itu hanya sebagai pembantu saja. Kemudian membentuk badan pertimbangan pusat pertimbangan pusat yang berada di Jakarta. Membentuk organisasi putra, Pusat Tenaga Rakyat, dengan tokohnya yang dikenal sebagai 4 Serangkaian. Nah, ini orang Indonesia dihimpun, diajak bekerja sama untuk mengumpulkan orang-orang masyarakat Indonesia yang mau menjadi tentara tentunya ya. Mengganti majelis Miai menjadi Masyumi pada tahun. Tujuannya ini agar lebih keanggotaannya lebih banyak. Membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 1 Januari 1944 ya. Nah, Kebaktian Jawa, Himpunan Kebaktian Jawa. Oke, itu dalam bidang politik. Lalu dalam bidang ekonomi, pertama menyita aset-aset ekonomi yang penting. Di buku ada di halaman 212, mulai 212. Apakah punya buku? Sudah ambil buku? Halo? Udah Pak. Udah ya? Nah, silakan kamu buka halaman 212. 212. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, mulai dalam bidang politik, lalu dalam bidang ekonomi sekarang.
Nah, dalam bidang ekonomi, yang pertama menyita aset-aset ekonomi yang penting. Nah, seperti hasil-hasil perkebunan, teh, kopi, karet, tebu, nah, kemudian pabrik, bank, perusahaan-perusahaan yang penting itu disita ya, diambil. Lalu yang kedua melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi ya, bidang ekonomi. Nah, ini sistem pengawasannya ini secara ketat ya, dan bila seandainya ada yang melanggar, itu bisa saja ditembak mati, dibunuh ya dulunya. Nah, jadi Indonesia itu sangat takut menderita sengsara pada masa pendudukan Jepang ini. Kemudian ada yang namanya setoran wajib. Nah, setoran wajib ini pajak, kemudian merosotnya produksi pangan. Jadi karena diborong dibawa ke negara Jepang ya, nah terutama seperti hasil-hasil bumi Indonesia itu diambil semua, tidak ada yang tersisa. Lalu itu untuk kebutuhan Jepang sendiri, terutama anggota-anggotanya yang militer ini, karena Jepang ini kan wajib militer ya. Nah, kemudian sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintah Jepang. Nah, dalam bidang ekonomi ya, dampaknya. Lalu dalam bidang militer, menugaskan polisi rahasia Kempentai dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik kebangsaan Indonesia. Nah, jadi ada polisi rahasia tentara atau pasukan Jepang yang khusus ini. Atau kalau kalian nonton film action, biasanya pasukan rahasia ini sering disebut ini ya, sniper ya. Nah, yang tidak terlihat. Nah, pasukan ini atau tentara ini yang mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Misalnya kalau ada pergerakan, perlawanan dari rakyat, langsung dihentikan, langsung maju polisi rahasia ini. Begitu ya. Lalu Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi militer ya, di antaranya ada PETA, Pembelah Tanah Air. Ini anggotanya orang Indonesia yang direkrut untuk menjadi tentara PETA, kemudian di Guyun, Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, Fujinkai. Fujinkai ini dari ini ya, pasukan wanita ya, pasukan wanita yang siap berani mati gitu. Gakukotai dan Heiho. Ini bentukan Jepang semua, dan masyarakat anggotanya masyarakat Indonesia. Nah, mereka ini membentuk ini dengan tujuan agar Indonesia ini nanti dipersiapkan untuk ikut perang, dipersiapkan ikut perang ya, terutama dalam Perang Dunia Kedua. Tapi dampak positifnya ada, yaitu kita bisa belajar dari mereka cara baris berbaris. Dari dulunya orang Indonesia itu tidak tahu cara baris berbaris. Nah, dengan adanya organisasi militer dan semi militer ini, jadi orang-orang Indonesia itu ini ya, tahu cara baris berbaris. Begitu. Itu dalam bidang militer. Kemudian dalam bidang sosial, ini dalam bidang sosial, nah, Romusa ini yang paling terkenal nih. Dan di sini ada gambar nih. Di sini ada gambar yang bisa kalian lihat ini gambarnya. Ini Jepang. Ini Jepang, lalu ini masyarakat Indonesia. Bagaimana? Kita bayangkan bagaimana orang-orang Indonesia pada saat itu menderita ya. Kurus. Sangat kurus sekali. Terutama dalam pembangunan jalan. Bahkan orang Indonesia pun ada yang dibawa ke negaranya untuk dipekerjakan. Ini sangat kurus sekali, orang Indonesia kasihan menderita sengsara ya, tinggal tulang-tulang ini. Nah, Romusa ini paling kejam ya,
paling kejam. Bahkan mereka bekerja itu kadang-kadang tidak diberikan makan. Ya diberi makan itu hanya ubi ya, segempal tangan saja ubi. Jadi Indonesia merasa menderita di sini. Kita sekarang bersyukur ya, kita ada makanannya, kita bisa pesan yang enak-enak, pesan di GoFood, di Grab. Ya, masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang itu sangat luar biasa penderitaannya. Itu Romusa. Lalu menjanjikan pekerjaan. Nah, ini menjanjikan pekerjaan ini terutama ini kepada wanita nanti akan jadi guru, perawat atau disekolahkan ke luar negeri. Tapi itu hanya taktik mereka ya, supaya Indonesia ini tunduk ya. Lalu sistem pembelajaran dan kurikulum sekolah menurun drastis ini. Jadi yang istilahnya pendidikan itu kan dulunya kan ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda ya. Tapi pada saat Jepang masuk ini sistem pembelajarannya dan kurikulumnya itu kacau. Nah, tapi yang diterapkan adalah istilahnya semi militer ya, atau militer, wajibkan militer orang Indonesia. Mereka tidak memikirkan bagaimana pendidikan ya. Yang penting tujuannya yang itu harus dicapai. Itu kepentingan Jepang ya, kepentingan mereka. Lalu dalam bidang kebudayaan, nah ini nih dalam bidang kebudayaan ini, karya-karya sastra dilarang beredar ya. Dilarang beredar ya. Nah, yang terutama yang menyimpang, yang membahas mengenai Jepang, karya sastra yang menjelek-jelekan ataupun yang buruk itu dilarang. Ya, bukan hanya dilarang, ditangkap orang-orang sastra yang ini ya keluar dari aturan mereka. Lalu begitupun dengan pers ya, tidak ada pers yang independen ya. Harus pro dengan mereka. Harus pro dengan mereka. Jadi ya pers ini tidak bebas. Pers ini tidak bebas. Harus di bawah pengawasan Jepang, begitu. Kira-kira begitu hal dampak yang kita terima ketika Jepang datang di Indonesia. Apakah ada pertanyaan seputar hal ini? Halo. Halo Ruben. Iya, Pak. Masih Saya mau nanya, Pak. masih semangat? Ayo dong kameranya dinyalain dulu. Ini sudah beberapa yang mati. Biar kelas kita itu hidup ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Ruben. Ya, silakan. Tadi kan dibilang katanya dari Jepang itu berarti memfokuskan rakyat Indonesia itu untuk dijadikan sebagai yang untuk membantu mendukung dalam kegiatan perang yang dilaksanakan Jepang kan. Berarti yang tadi yang namanya apa namanya? Kayak dikasih ada pendidikan gratis gitu, itu emang dari adanya kegiatan pendidikan ini tuh berarti hanya diarahkan untuk menjadi bantuan untuk mereka itu ya, Pak? Iya, hanya diarahkan untuk membantu Jepang ya. Jadi mereka untuk yang sistem pendidikan kurikulum itu tidak terlalu tidak memperhatikan. Ya, memang sekolah ada, tetapi tidak memperhatikan. Yang penting istilahnya masyarakat Indonesia itu nanti akan membantu Jepang ya. Begitu. Sudah paham sampai di sini, Ruben? Sudah, Pak. Oke. Gerardus tadi mengangkat tangan, ada Pak? Saya mau nanya Pak, kan yang tadi yang Romusa itu kan katanya dijanjikan kalau guru atau perawat tuh
bakal di sekolah ke luar negeri. Itu dilaksanain beneran atau cuma janji palsu doang, Pak? Tidak. Nah, itu biasanya ya, ini ada sedikit gambaran ya bagaimana Jepang itu kurang ajar. Nah, bukan kita memang negara penjajah namanya ya. Tentunya negara penjajah ini, Jepang itu kan punya markas tersendiri yang militer ya. Militer ya. Jadi seperti mereka menjajah Tiongkok, itu wanita-wanita yang ada di Tiongkok itu diambil dan dibawa ke negaranya, dimasukkan ke dalam markas militer tersebut sebagai pemuas ya. Nah, itu hanya taktik mereka. Begitu. Taktik mereka itu. Nanti kamu jadi guru di sana, kamu jadi perawat di sana, kamu bisa bersekolah kok di sana. Nah, itu hanya janji belakang saja. Pada realitanya tidak ada. Ketika sudah nanti mengikuti keinginan mereka, ya itu sudah, itu iya kalau misalnya masih hidup ya orang-orang Indonesia biasanya ya dibunuh begitu. Kira-kira begitu Gerardus. Oke, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kira-kira ada pertanyaan lagi? Halo, halo, halo. Tidak ada? Cukup, Pak. Cukup. Oke, sekarang saya mau mengajarkan kalian membuat mind map. Tentunya di kelas 10 sudah kan? Sudah pernah kan saya ajarkan? Halo, masih ingat cara membuat mind map? Masih, Pak. Ya, Apa mind mind map ya, Pak? Ya, mind map itu peta konsep ya, peta pikiran. Biasanya kan kalau secara offline itu menggunakan kertas manila atau kertas HVS dengan menggunakan pensil gambar. Tetapi karena ini kita PJJ, maka kita bisa melaksanakannya itu dengan online ya. Oke. Nah, bagi yang kelupaan ini saya mau ini ingatkan, saya mau coba ajarkan kembali, ini tolong disimak ya. Oke, mind map ya, Pak? Ya, mind map ini benar. Saya jelaskan dulu. Mungkin teman-teman ada yang kelupaan ya. Yang kelas 10 itu ya, Pak? Ya, nah. Apakah layar saya sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Kamu masuk ke Google Chrome, lalu new tab, lalu tulis mind map. Nah, klik enter. Ingat ya di Google Chrome ya. Oke. Kemudian di sini lihat mind map 2.0 free mind map website. Ini secara online ya. Secara online ini aplikasinya sudah disediakan Chrome. Lalu klik. Kamu klik. Nah, tunggu. Mudah-mudahan jaringannya ini kuat ya. Nah, di sini sudah terlihat ya mind map-nya. Ini masih dalam proses. Nah, di sini ada sudah terlihat mind map. Ini ada tambahkan ke Chrome, kunjungi situs. Nah, warna biru ini kamu klik. Kita langsung bermain di situsnya ya, situsnya web. Klik. Nah, sudah ada tampilan mind map-nya. Lalu di sini scroll ke bawah. Nah, di sini ada open from Google Drive. Ini langsung di Google Drive, tapi kita langsung buatnya yang ini, create a new map. Langsung membuat hal baru ya. Langsung klik saja. Nah,
mind mapnya akan terlihat ya. Ini mind mapnya peta konsep ya, sama dengan kalau kamu lihat di sesudah bab itu kan ada peta pikiran itu kan, konsep-konsepnya itu kan, peta konsep itu ada di halaman 196, itu peta konsepnya ya. Nah, ini sudah ada cabangnya satu. Sudah ada cabangnya satu. Kalau misalnya kamu tambahkan cabang yang lainnya, nah, insert child ya. Nah, insert child. Nah, misalnya kamu tulis ini kan yang kita pelajari dampak pendudukan Jepang di Indonesia ya. Nah, tulis saja di sini edit dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Oke. Indonesia. Nah, ini topik utamanya. Lalu dalam bidang apa? Ada beberapa bidang tadi. Ini kamu insert child, lalu bidang contohnya bidang politik. Yang pertama bidang politik. Kemudian ada lagi, insert lagi bidang ekonomi. Ekonomi. Lalu bidang militer. Oke, kemudian bidang sosial. Oke, kemudian bidang ini bidang kebudaya ya. Oke. Nah, ini sudah ada 5 ya. Kalau misalnya kamu tambahkan dalam bidang pendidikan, contohnya bidang pendidikan. Ini poin-poin penting ya, poin-poin penting. Tidak usah masukkan ini ya kalimat-kalimat yang panjang. Nah, ini kan kita bisa atur jaraknya, kita bisa atur berapa, kita bisa memindahkan ini ke bawah, ke samping, terserah kamu, sesukamu. Atas nih contohnya ya. Oke, kita bisa pindahkan. Oke. Nah, ini kan udah ada cabang-cabangnya ya. Nah, kita juga bisa atur warnanya ya. Misalnya ini kita atur warnanya ini. Di sini ada tulisan klik kanan, lalu note style, pilih warna ya. Misalnya kita pilih warna hijau. Nah, warnanya berubah. Kamu bisa juga mengatur tulisannya ada di situ. Di sini misalnya kita pilih warna ungu contohnya atau pink nih. Kita ganti yang lain biar bervariasi, biar lebih menarik. Kita pilih warna ini. Oke. Yang lainnya kita ganti. Oke, kita ganti ini. Kemudian ini oke, satu lagi nanti nah ini oke, kita ganti warnanya pakai warna ini. Oke, warna sudah kita ganti. Ini cabang-cabang. Nah, hal yang kamu lakukan, ini kan ada beberapa dampak ya di sini ya. Ada beberapa dampak di sini. Ada beberapa dampak. Ini kan kosong ya dampaknya. Nah, kamu tulis yang ini, kamu masukkan sesuai apa yang telah kamu dapatkan tadi. Titik-titik ini saya beri titik-titik ya karena kamu isi yang ini. Kamu masukkan ada berapa contohnya dalam bidang titik-titik. Oke. Sama seperti yang lainnya. Ini isinya apa? Poin-poin penting saja, tidak usah terlalu banyak kalimat ya. Oke. Oke. Ini titik-titik.
besar. Masukkan poin-poin yang penting ya, sesuai apa yang telah kamu dapatkan tadi, yang kamu pahami tadi dari penjelasan kita. Oke. Nah, ini sudah nih. Nah, seperti ini kamu buat. Lalu ini kan masih online ya, masih online. Kamu ini bagaimana cara mengambilnya? Untuk nge-save-nya, kamu lihat di pojok sebelah kiri ada kata file, dan di situ download as ya. Nah, kamu bisa simpan melalui PNG, JPG, ataupun bisa secara PDF. Kalau misalnya kamu simpan secara PDF, hasilnya begini. Nah, oke. Klik PDF lalu ekspor. Nah, ditunggu. Ini lagi. Nah, baru habis itu download. Nah, ini kan langsung terlihat di sebelah tabnya ya, tab yang kita tadi. Ini lagi beberapa. Nah, ini hasilnya yang kita sudah save ya. Sudah save lalu klik yang ini, download, ambil, langsung masuk di komputer atau langsung masuk di ini filemu. Begitu kira-kira. Nah, ini kita simpannya, pilih kamu simpan di lokal mana, misalnya contoh mindmap ya. Mindmap. Save. Oke, secara otomatis sudah tersave ya. Teman-teman, sampai di sini apakah sudah paham sampai di sini? Paham, Pak. Sudah paham? Paham, Pak. Oke, sekarang langsung dikerjakan. Masih ada waktu ya. Masih ada waktu sampai 8.45. Silakan. Untuk pengumpulannya, ini sebagai nilai kamu juga. Nah, saya sudah buatkan drive khusus nih. Drive khusus untuk pengumpulan mind map-nya ini. Sebentar, ini lagi login ke drive-nya. Saya tunggu dulu. Oke, sambil kita tunggu ya. Nah, hasil mind map-mu yang sudah kamu buat, hasil peta konsep pikiranmu, kamu kirimkan di sini. Di chat sudah ada tempat pengumpulannya ya. Di chat sudah ada tempat pengumpulannya. Begitu. Apakah ada kendala? Thomas Benedict? Halo Thomas. Kumpulnya kapan, Pak? Hah? Kumpulnya kapan, Pak? Dikumpulkan hari ini. Oh, bisa. Jam berapa, Pak? Setelah pembelajaran. Ini masih ada waktu nih. Cuma 15 menit, Pak. Iya, nanti kalau sempat ya sampai hari ini. Yang penting kamu coba dulu. Begitu. Mau coba dulu. Sebastian Apa aja Samuel. isinya, Pak? Ya, Korean gimana? Isinya apa aja, Pak? Hah? Isinya apa aja, Pak? Isinya dalam bidang itu kan dampak-dampak yang kita jelaskan tadi kan, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Lalu kamu buat peta konsep atau semacam intisari kesimpulan itu dalam bidang politik apa saja dampaknya, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, atau ada hal lainnya, kamu bisa tambahkan di situ ya. Poin-poin penting saja, tidak usah terlalu banyak kalimat ya. Sudah paham, Corleon? Iya, Pak. Oke, jangan lupa di bawahnya ada nama ya. Kamu bisa tambahkan satu cabang namamu dan kelasmu supaya saya tahu. Kamu juga bisa sebenarnya masukkan foto di situ, foto-foto kamu ambil dari Google, kamu masukkan foto bisa saja sebenarnya ya.
Nah, tapi ya kalimat-kalimat saja dulu supaya lebih simpel. Samuel Tegar, apakah ada kendala? Enggak ada, Pak. Sudah bisa masuk ke mind map-nya? Bisa, Pak. Sudah ya? Oke. Arjuna, halo, selamat pagi Arjuna. Pak, berarti poin-poin aja ya, Pak ya? Ya, poin-poin saja. Nggak usah lengkap penjelasan berarti ya, Pak? Nggak usah. Oke, Pak. Ini kalau ini cepat berarti, Pak? Bentar. Ya, cepat kan? 15 menit itu selesai. Arjuna, bagaimana? Ada kendala? Nikodemus Arjuna. Nggak ada, Pak. Sudah bisa masuk ya? Sudah langsung mengerjakan? Ini hobi yang baru masuk hobi ya. Fabian sudah ada ini. Saya sambil menunggu kalian. Pak, kalau nanti sudah boleh share screen, Pak? Hah? Kalau saya nanti sudah boleh share screen ya saya, Pak? Gimana? Kurang jelas kalau... Kalau misalkan saya sudah boleh share screen nggak Pak saya, Pak? Ya, boleh. Ya. Kalau sudah ya. Cepat saja ya. Ini saya rasa 10 menit atau 5 menit ini bisa selesai kalian. Kalau cepat ya, kalau mendengarkan penjelasan dari saya tadi. Ini secara online. Kalau offline dulu kan biasanya kan menggunakan kertas manila, kertas HVS dengan Pak, pensil ini gambar. dari HP bisa nggak ya Pak? Dari HP bisa kayaknya. Coba masuk. Laptop saya nge-lag sih Pak soalnya. Oke. Kalau Ruben tidak bisa masuk, oke, nggak apa-apa. Pak, ini di GCR Bapak tulis nggak sih, Pak? Di Google Hah? Classroom. Dikumpulkan di drive yang Google sudah Classroom saya. ada tugasnya, Pak. Gimana, Tobi? Di Google Classroom nggak ada, Pak. Ya, pengumpulannya ada di ini di chat, di kolom chat drive khusus nih yang sudah saya buatkan untuk kalian ya. Bapak bisa taruh Google Classroom apa? Takut hilang-hilangan ya, Pak? Oke, nanti saya taruh di ini di Google Classroom ya. Samuel Tegar, apakah ada kendala? Enggak, Pak. Ini ngerjain, Pak. Lagi ngerjain ya. Oke. Ya, Pak Ardin. Ya, Pak. Ini maaf kamera saya sepertinya ada kendala. Oke, Tapi saya menyimak. Ya, mungkin sambil mendengarkan sambil mengerjakan ya anak-anak. Ini terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, ini barangkali ada arahan atau ini dari Pak Slamet ya, sambil mendengarkan ya anak-anak. Pak Slamet, monggo barangkali ada ini penyemangat untuk anak-anak yang sekarang ini PJJ semua Pak, karena ya situasi COVID ya, waktu itu sudah 1 bulan anak-anak bisa PTM 100% dengan semangat, namun karena situasi dan kondisi ya tetap kesehatan kita ya, anak-anak tetap semangat di rumah, mengupayakan supaya bisa belajar dengan baik dan tetap mentaati protokol kesehatan. Begitu Pak Slamet yang ini dilakukan. Mohon kalau ada arahan atau penyemangat terutama untuk anak-anak kita yang masih di rumah. Halo Bapak Ibu guru semua berada di sekolah Pak ini di dalam kelas. Oke, terima kasih. Mungkin saya untuk memberikan semangat anak-anak. Mungkin nanti sebentar. Ini selesai jam berapa Pak? Selesai 8.45 Pak. 45. Mungkin saya minta waktu sebentar untuk diskusi dengan Bapak dan kepala sekolah. Ya, baik. Tidak langsung di sini barangkali. Anak-anak keluar dulu sebentar. Nanti saya diskusi sebentar, memberikan masukan saja. Ya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Halo Pak. Selamat siang.
Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, Pak. masih semangat ya. Ya Pak. Ya. Iya Pak. Insya Allah, Pak. Ya Pak, makasih Pak. Insya Allah Iya, tetap Pak. semangat ya. Jadi kalian saya ikutin cukup antusias dalam mengikuti pembelajaran ini dan sebagian cukup kritis memberikan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi saya apresiasi semangat kalian, motivasi kalian untuk belajar terus ya. Mungkin hanya beberapa saya tidak bisa karena memang nggak bisa on cam terus ya. Itu apa mungkin karena kuota atau kenapa tuh? Kalau on cam terus kan kita bisa enak, bisa ngelihat sambil lihat ekspresinya, ngelihat itunya, cara berbicara, mimiknya kelihatan, pandangan matanya kelihatan, jadi hampir seperti di kelas real. Jadi kalau memang bisa on cam tanpa kendala kuota, saya sarankan bisa on cam ya, kalau bisa tuh ya. Jadi supaya Pak gurunya juga semangat ngelihat anak-anaknya semuanya konsen, bisa ngelihat ekspresinya, kegembiraannya, senyumnya, begitu kan. Jadi lebih interaktif gitu. Jadi saran saya kalau masih bisa on cam gitu. Dan yang kedua semangatnya sudah bagus, cuman tadi kurang terlihat banyak. Saya lihat hanya beberapa siswa yang sangat aktif, tapi saya lihat beberapa siswa yang tidak menampilkan pendapatnya begitu. Nah, mungkin juga kesempatannya yang mungkin kurang banyak dari gurunya, jadi mohon untuk bisa diberikan kesempatan lebih banyak untuk anak menampilkan pendapatnya, ekspresinya, karyanya dan sebagainya, sehingga pembelajaran itu terasa seperti di kelas walaupun mungkin jarak jauh ya. Jadi saya pesan kali lagi, karena kita sudah 2 tahun ya, Maret kalau nggak salah dulu ya kita mulai pandemi, dan ini sudah hampir Maret lagi atau sudah Februari, berarti 2 tahun. Kita harus ya menerima lah ini sebuah takdir, buat cobaan, tapi kita harus mengisinya semaksimal mungkin, sehingga kalau terlalu banyak yang kurang dari kualitas pembelajaran, dari kualitas kalian belajar, learning loss-nya terlalu banyak, karena 2 tahun itu cukup berdampak ya. Jadi saya berharap kalian semua tetap semangat ya, tetap semangat belajar sepenuhnya, karena kita harus mengisi hari-hari kita dengan pembelajaran supaya ke depan, masa depan kalian itu lebih cerah, lebih baik, lebih tersiapkan, karena kompetensi yang ada di SMA tuntutannya bisa dipenuhi, bahkan dimaksimalkan ya. Karena kalau kehilangan terlalu banyak, saya pikir dampaknya cukup negatif ya, karena dibandingkan dan generasi selain kalian itu mungkin bisa berdampak kurang bagus. Oleh karena itu kita bangun semangat terus belajar dengan menerima keadaan apapun. Keadaan seperti ini, kadang-kadang kita PCC, kadang-kadang kita bisa PTM, dan walaupun kita telah berdoa mudah-mudahan ini adalah gelombang terakhir, sebulan lagi mudah-mudahan bisa kembali normal dan kita bisa belajar normal. Itu aja pesan saya, bangun semangat terus ya. Jadi Bapak Ibu juga memberikan dorongan yang kuat, memberikan tugas untuk mengisi hari-harinya, sehingga anak selalu hari-harinya penuh pembelajaran. Itu aja dari saya, terima kasih. Selamat belajar, salam sukses dari saya untuk kalian semua. Mudah-mudahan apa yang nanti kalian bawa pelajari di PL ini
menjadi bekal yang cukup untuk kalian nanti masuk perguruan tinggi, kemudian meniti karir kalian, masa depan kalian, dan cita-cita kalian. Semoga sukses buat kalian semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Slamet atas motivasinya. Ya, teman-teman, tadi kita dimotivasi ya, diberi semangat kalau kita tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah ya, tidak ada masalah. Saya rasa kalian tetap semangat ya, tetap juga menjaga kesehatan ya, begitu ya. Pak Mul, ada yang mau disampaikan Pak Mul? Silakan Pak Mul. Ya, terima kasih ya. Ini nanti kalau waktunya sudah selesai, mungkin Pak Ardin setelah ini masih mengajar ya. Nanti sebentar mungkin ya, kita sebentar bersama dengan Pak Slamet, mungkin ada hal yang perlu disampaikan untuk pembinaan sekolah kita. Saya kira anak-anak jelas ya tadi paham yang disampaikan oleh Pak Slamet. Berikutnya supaya dalam pembelajaran itu interaktif, ya buka kameranya supaya ini kalau nggak ada kendala ya. Memang kadang-kadang karena ya mungkin perangkat atau jaringan ya itu tidak bisa muncul ya. Seperti saya ini, saya pakai desktop ternyata kameranya nggak bisa, maka saya pakai laptop ya, karena ya namanya kita berkomunikasi, kalau bisa menatap kan saya kira ini berbeda ya, lebih semangat ya, nanti bisa lebih interaktif. Itu saya kira pesan yang baik tadi oleh Pak Slamet tadi untuk kita ya. Sekali lagi terima kasih Pak Slamet untuk sapaan pada anak-anak. Tentunya ini menyemangati kalian ya, supaya memastikan kalian itu belajar dengan baik ya, optimis meskipun ya di masa yang sulit, karena sekarang ini prioritas memang pada kesehatan, maka kita ya taat untuk itu semua. Ya mudah-mudahan kondisi semakin membaik sehingga kita bisa mulai untuk tatap muka lagi seperti ya kemarin-kemarin. Itu mungkin Pak Ardin, kalau tadi ada yang mau izin untuk share screen ya, mungkin nggak apa-apa kalau masih ada waktu, tapi kalau sudah mungkin pengumpulannya ya mungkin diberi kelonggaran aja ya Pak Ardin, karena ya. Ini tadi kita minta untuk supaya mendengarkan motivasi dan sapaan dari Pak Slamet. Apa ada anak yang masih mau disampaikan, mungkin juga termasuk untuk sekolah? Nanti anak-anak keluar dulu, saya ngobrol dengan Bapak dan Pak Ardin supaya lebih nyaman begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Mul dan terima kasih Pak Slamet atas motivasinya ke kami supaya tetap semangat. Ini pembelajaran kita sudah selesai ya teman-teman ya. Kita selesai 8.45, ini sudah 8.42 ya. Masih ada 3 menit lagi benarnya. Corleon tadi mau menampilkan hasil yang sudah dibuat. Nanti aja Pak, pertemuan selanjutnya aja Pak. Bagaimana? Pertemuan selanjutnya aja Pak. Lagi proses soalnya Pak. Oke, baik. Ya. Oke, baik, mungkin anak-anak ini ya, silahkan kalau untuk meninggalkan ruang ini kami mau bertiga dengan Pak Slamet ya dari Dinas Pendidikan, kemudian Pak Halawa, mungkin ada masukan yang baik untuk sekolah kita. Silakan Pak anak-anak untuk melanjutkan ini ke ruang kelas maya yang berikutnya ya. Selalu semangat dan selalu sehat ya, mengupayakan kesehatan anak-anak. Silakan untuk ini bisa keluar dari ruang kelas. Terima kasih untuk semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Pak. Ya. Selamat pagi. Halo JDL. Pardin, untuk tengahnya kapan ya Pak? Ya, kalau bisa hari ini ya, saya masih ada kelonggaran sampai hari ini ya, jam 12 malam ya. Jam 12 malam ya Pak? Ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, Pak Mul, terima kasih Pak Mul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, sama-sama, sukses selalu. Iya Pak. Ya, Michael. Masih ada Michael. Christian. Halo Christian. Matthew. Halo, ini saya. Pak, saya izin live ya Pak. Ya, silakan, boleh.
Oke, makasih Pak. Oke, Halo Matthew. masih ada. Tinggal open Christian. sekarang ya. Ya, masih ada siapa nih, Mas? Masih ada 2 orang lagi Pak. Saya kick aja ya Pak ya. Iya, ya. Kick aja dia. Dikeluarkan Pak, jangan di-kick Kak. Iya. Ya. Oke, 1 orang lagi Matthew. Oke, sudah Pak. Ya, terima kasih Pak Ya. Mul, Pak Ardin. Mohon maaf, saya Ya. memberikan masukan ya, jadi mohon diterima sebagai masukan perbaikan tanpa sedikit pun ingin mencari kekurangan atau kesalahannya. Yang pertama, secara umum sudah cukup baik. Artinya medianya itu juga cukup lengkap. Di situ ada video, ada gambar, ada PPT, kemudian ada mind map tadi, jadi cukup bervariasi secara umum. Sudah bagus. Kemudian komunikasi cukup lancar. Kemudian anak-anak juga sebenarnya juga punya daya nalar yang cukup baik karena pertanyaan-pertanyaannya saya pikir cukup mendasar ya, dengan logika yang bagus begitu. Cuman beberapa hal yang perlu saya tambahkan ya, karena pada prinsipnya ini pendapat ya, mungkin Bapak berbeda juga boleh gitu, mungkin ini pendapat saya. Secara umum anak-anak kan sudah belajar sejarah dari SD ya Pak ya, jadi keadaan Jepang pun mereka semuanya itu sudah paham, sudah tahu lah walaupun tidak paham betul. Maka sebenarnya yang diutamakan terutama di SMA itu kalau menurut pandangan saya adalah bagaimana membangun penghayatan terhadap kondisi saat itu. Jadi saran saya, Bapak harus membawa anak-anak ke situasi real pada saat itu. Betapa kejamnya Jepang, betapa kerasnya pada saat perebutan kekuasaan dengan Belanda, kemudian juga betapa kondisi masyarakatnya ternyata sangat berbeda dengan keadaan pada saat zaman Belanda dan zaman Jepang. Maksud saya kondisi masa itu harus masuk ke hati, ke pikiran, ke imajinasi mereka. Itu yang jauh lebih penting daripada menghafalkan data-data begitu. Karena secara umum anak-anak itu kemungkinan besar sudah banyak yang paham. Jadi mungkin bisa diawali dengan bagaimana misalnya posisi perebutan Jepang ketika menyerang Amerika, mungkin kemudian ketika takluk Jepang, kemudian bagaimana Jepang masuk, kondisi masyarakat bisa terhayati dengan sebaik-baiknya. Karena itu yang penting, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya melihat antara kebijakan dan dampak itu belum terlihat jelas perbedaannya. Semua yang tadi disampaikan termasuk kebijakan A3, kemudian bagaimana Romusa, bagaimana itu pendidikan, itu saya melihat sebagai sebuah kebijakan Jepang, tapi dampaknya belum teranalisis dengan baik ya, karena tadi kan kalau nggak salah tujuannya kan mampu menganalisis gitu.
Misalnya dari Remusa itu anak diajak bagaimana menghayati kondisi saat itu, dampak dari Remusa, begitu sengsaranya, anak itu bisa menggambarkan kalau bisa begitu. Ya, kemudian kebijakan militerisasi misalnya itu tidak hanya diceritakan bagaimana militerisasi, tapi dampaknya ke dalam kejiwaan bangsa Indonesia itu harus terungkap secara detail dan terhayati, itu yang penting gitu. Nah, jadi saya melihat itu yang paling penting. Kemudian kalau misalnya, mohon maaf mungkin masih agak terlalu banyak ceramahnya, jadi kalau bisa mohon lebih banyak diskusinya dan pendapat anak gitu. Misalnya Bapak memberikan foto, misalnya foto tentang Romusa, mereka diminta untuk berpendapat saja gitu. Gimana menurut kamu gambaran ini, kira-kira apa dampaknya? Nah, mereka pasti akan senang cerita gitu, berpendapat paling tidak gitu. Nah, kemudian tadi juga mengurangi setiap apa yang disampaikan itu secara langsung. Jadi diskusikan dulu, tampung semua pendapat anak, kemudian Bapak keluarkan poin-poin yang sudah disiapkan sebagai hasil kesimpulan. Ya, jadi tidak memberikan ini langsung Bapak ceritain. Idealnya tidak seperti itu. Idealnya kalau menurut saya, karena bagaimanapun mereka sudah paham sebenarnya, sudah ngerti banyak, dan andaikan pun tidak ngerti, mereka diminta searching, diminta baca buku dalam waktu yang sangat singkat, mereka bisa karena mereka udah pernah kenal sebelumnya gitu. Jadi kayak tadi misalnya untuk misalnya Bapak minta membuka buku 212, itu bagus sebenarnya, artinya dari literasi, tapi biarkan anak-anak membaca sebentar, kemudian Bapak tanyakan apa isinya ini mereka berpendapat. Nah, pendapatnya ditampung dulu, nah baru Bapak keluarkan poin-poin yang tadi. Nah, itu kalau menurut saya, karena prinsip pembelajaran sekarang adalah menguatkan penalaran dan penghayatan, terutama di dalam sejarah. Kalau masalah informasi, anak itu cepat sekali, gampanglah diminta. Tapi menghayati kondisi itu butuh perjuangan, butuh kemauan keras. Kemudian mampu menganalisis dampaknya, itu juga butuh penalaran. Karena itu yang perlu kita tanamkan lebih banyak gitu. Nah, itu aja barangkali masukan dari saya. Mohon tanggapan Bapak, juga mohon tanggapan kepala sekolah. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Slamet. Terima kasih untuk segala masukannya ya. Saya kira betul sekali ya, untuk sekarang itu kan anak lebih kita asah ke ini untuk bernalar secara kritis ya, bukan hanya pada pengetahuan yang sifatnya hafal-hafalan saja. Mungkin ini menjadi catatan kita ya Pak Hardin ya, supaya ya anak lebih banyak untuk diskusi, mengumumkan pendapat. Saya kira seperti itu, bukan hanya mungkin data-data sejarah yang kita berikan ya. Itu sekali lagi terima kasih Pak Slamet. Saya kira ini hal yang baik untuk pengembangan sekolah kita. Harapannya nanti juga kita sampaikan ke ini ya, saya ke Bapak Ibu guru yang lain, supaya ya kondisi yang sekarang ini kita hadapi, termasuk tadi mungkin proses pembelajaran, kita selalu mengupayakan ini Pak Slamet, sebenarnya anak-anak ini supaya buka kamera, namun ya kadang-kadang alasan internet, padahal kita udah ini, kalau terkendala akan kita bantu ya, tapi mungkin ini ya ada yang benar seperti itu, ada yang kadang-kadang mungkin lebih nyaman kalau ditutup. Ini yang mungkin
tantangan untuk kita supaya kalau tertarik kan pasti nggak usah kita suruh, ya mungkin akan Ya, juga ya, mungkin betul. tantangan untuk kita Bapak Ibu guru supaya menjadi menarik sehingga anak-anak juga ini secara kesadaran untuk mengikuti dengan baik. Itu saja ya, mungkin kalau Pak Hardin ada yang mau disampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Mul, terima kasih Pak Selamat atas masukannya dan sarannya, kritikannya juga. Jadi memang sejarah ini butuh penalaran tinggi ya untuk bisa menguasai. Sebenarnya benar yang dikatakan Pak Selamat, mereka bisa saja mencari informasi itu. Sebenarnya mereka sudah tahu. Cuman bagaimana kita membawa mereka ke dalam itu, misalnya tadi saya mengajarkan pendudukan dampaknya, itu memang saya merasa karena tadi saya juga lihat waktunya masih kurang yang masih ini. Jadi mudah-mudahan ke depan ini sebagai masukan ini bisa saya lebih ini perbaiki lagi untuk ke anak-anak. Namun minggu kemarin sih kami lebih banyak itu untuk berliterasi, membaca buku minggu kemarin. Lalu juga untuk berpendapat, saya menampilkan media foto-foto seperti yang dijelaskan Pak Selamat itu untuk mereka memberikan tanggapan mereka. Nah, karena hari ini saya ingin mereka untuk membuat mind map itu berdasarkan apa yang telah mereka pelajari. Jadi saya juga mengejar waktunya. Jadi agak mungkin ini ya agak sedikit ini kecepatan saya. Terima kasih Pak Selamat atas masukannya ini. Semoga ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hardin, Ya. terima kasih Pak Mul. Terima kasih ya Pak Selamat. Sukses Sehat selalu untuk semuanya. semuanya. Iya. Sampai ketemu lagi, kapan-kapan kita datang lagi. Ya, baik Pak. Terima kasih. Virtual bisa. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Selamat. Saya pamit ya.